kebajikan. Tapi pun yang kami hormati Bapak Kurniawan Saputra Eskom Mkom dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Melani Putri dan rekan-rekan pemateri saya yaitu Saya Sastia. saya Rahman Faiza, Saya Novia Putri Indriani. saya Oliviana Dewi. Saya Farid Pangestu. Saya Walenda Saputra. Dan teman kami terakhir. Dan saya Aisyah Putri Ramadhani. Di sini kami akan membawakan materi urgensi wawasan Nusantara. Sebelum kita mengetahui lebih dalam, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh Sastia. Apa sih itu wawasan Nusantara? Jadi secara etimologis, wawas adalah dari bahasa Jawa yang berarti pandangan. Nusantara yang artinya pulau dan antara. Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai jati diri dan lingkungan bangsa yang beragam, dengan mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Setelah kita mengetahui apa itu wawasan Nusantara, sebaiknya kita mengetahui apa itu urgensi dari wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh Laras. Jadi, urgensi wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara. Setelah kita mengetahui dari pengertian urgensi wawasan Nusantara, alangkah baiknya kita harus tahu bagaimana cara mengimplementasikan yang akan dijelaskan oleh Okta. Dan untuk implementasi wawasan Nusantara dalam perlindungan dan keamanan akan menumbuhkan cinta tanah air dan sikap bela negara. Jika wawasan Nusantara diabaikan, persatuan bangsa dan kesatuan negara akan terancam, menyebabkan bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan dipengaruhi oleh negara lain. Dalam mengimplementasikan, pasti ada suatu tantangannya. Maka tantangan ini akan dijelaskan oleh Aura. Di sini ada tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi yang pesat, kapitalisme, pemberdayaan masyarakat untuk daerah-daerah tertinggal, heterogenitas sosial budaya, dan kewarganegaraan hayati dan polusi. Keanekaragaman hayati dan polusi. Selanjutnya ada pokok perwujudan negara kepulauan yang akan dijelaskan oleh Novia. Selanjutnya yaitu ada 4 pokok perwujudan negara kepulauan. Yang pertama itu satu kesatuan politik. Semua wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan politik di mana kedaulatan Indonesia berlaku. Selanjutnya ada satu kesatuan ekonomi. Semua sumber daya yang ada di berbagai daerah digunakan untuk kepentingan bersama dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu ada satu kesatuan sosial budaya. Semua masyarakat di seluruh Indonesia memandang keberagaman budaya, suku, bahasa, dan adat istiadat sebagai kekayaan bersama. Adanya rasa persatuan dan kesatuan sosial di antara masyarakat Indonesia sehingga perbedaan budaya tidak menjadi pemecah belah. Lalu yang terakhir itu ada satu kesatuan pertahanan nasional. Setiap ancaman terhadap suatu wilayah dianggap sebagai ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan dikoordinasikan secara terpadu untuk melindungi kedaulatan dan integritas bangsa. Selanjutnya, bagaimana sih peran wawasan Nusantara itu yang akan dipaparkan oleh Dava?
Selanjutnya, peran wawasan Nusantara. Yang pertama, membentuk identitas nasional. Kedua, memperkuat kerjasama regional. Yang ketiga, memperkuat hubungan ekonomi dan menjaga keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Yang keempat, ada membantu memahami Indonesia. Kelima, pedoman dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya, menumbuhkan semangat kebangsaan, mewujudkan persatuan dan kesatuan, menjamin kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi, membangun sistem pertahanan yang tangguh. Terakhir, dari materi-materi di atas yang dipaparkan, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Hilda. Untuk kesimpulannya, secara etimologi, wawasan Nusantara bermakna kepulauan yang dihubungkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Dan konsep ini menerapkan pentingnya integrasi berbagai aspek negara seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara mampu mengangkat kesetaraan antara tanah air, sikap bela negara, dan memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, kami mempersiapkan membuka sesi tanya jawab. Ada 2 sesi. Yang pertama, sesi dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Perwakilan? Yosis? Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Yosia Maria, NPM 2375661 dari 23B. Di sini saya ingin menanyakan kenapa heterogenitas sosial budaya itu menjadi tantangan untuk wawasan Nusantara. Sekian. Kelompok 2. 1, 2, turun dulu. 1, 2, 3. Cita. Saya perkenalan, nama saya Cita Ilhami, NPM 2375638. Pertanyaannya adalah apa dampak jika generasi muda Indonesia tidak memahami wawasan Nusantara dengan baik? Apa dampak bagi generasi muda jika tidak mengetahui wawasan Nusantara dengan baik? Kita skip ya. Yang selanjutnya dari kelompok 3. Perwakilan? Oh, Syanda berarti ya. Gantian sesinya. Boleh maju San? Apa dampak non fisik dari perpecahan yang didasari oleh adanya wawasan Nusantara ini sendiri? Terima kasih. Apa dampak non fisik dari wawasan Nusantara itu sendiri? Selanjutnya kelompok 5. Oke, kedua ya. Sekarang gantian sini 2 ya. Raras. Perkenalkan, nama saya Laras Ogita dari 23A dan NPM 2375623. Pertanyaannya, apa dampak lemahnya kesadaran kebangsaan terhadap penerapan wawasan Nusantara? Selanjutnya dari kelompok 6. Salah satu siapa? Oke, Rida. Tadi kan di situ dijelasin tentang satu kesatuan sosial dan budaya. Dan tadi dijelasin juga kalau misalnya dengan adanya keberagaman budaya dan keberagaman sosial itu membentuk suatu dapat mempersatukan kayak gitu. Nah, sedangkan yang terjadi sekarang itu sebaliknya. Dengan banyaknya sosial budaya itu malah terjadi perpecahan. Upaya apa yang bisa dilakukan menurut teman-teman? Baik. Pertanyaan dari Yosi akan dijawab oleh Sastia. Harap teman-teman kondusif ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yosi. Pertanyaannya, kenapa heterogenitas budaya menjadi tantangan bagi
Nusantara. Itu karena Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Tantangan ini muncul karena keberagaman tersebut dapat memengaruhi upaya membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Di sini juga ada beberapa alasan utama mengapa heterogenitas budaya menjadi tantangan. Yang pertama itu perbedaan nilai dan tradisi, yang kedua potensi konflik sara, yang ketiga kesenjangan ekonomi dan pembangunan, yang keempat kesulitan integritas nasional, dan yang terakhir ada pengaruh globalisasi. Gimana ya sih? Apakah cukup? Bagaimana nih teman-teman? Apa mau ada tanggapan atau ada yang disanggah dari jawaban kami? Cukup ya, kita lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Cita. Coba ada yang bisa jawab gak pertanyaan dari Cita? Tunjuk kayaknya ya yang lagi leha-leha ini. Coba Kadek. Perkenalkan, nama saya Kadek Delailita. Jadi dampak dari apa tuh? Dampak dari Generasi muda. generasi muda. Dia tidak memahami. Mereka berisiko kehilangan identitas budaya dan nasionalisme, menyebabkan perpecahan dalam masyarakat yang beragam. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3, Canda, yang akan dijawab oleh Aura. Tadi pertanyaannya apa dampak non positif? Pertanyaannya apa dampak non fisik dari wawasan Nusantara itu sendiri? Dampak non fisiknya dari wawasan Nusantara adalah pengaruh yang tidak secara langsung berkaitan dengan posisi atau letak geografi suatu negara, tetapi lebih terkait dengan aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam internal bangsa. Dampak ini mencerminkan bagaimana penerapan wawasan Nusantara mempengaruhi dinamika nasional. Berikut adalah dampaknya. Yang pertama itu ada terjadinya kehidupan yang harmonis dan keberagaman. Yang kedua, penguatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pemeliharaan identitas nasional. Yang keempat itu ada terciptanya keberlanjutan pembangunan nasional. Yang kelima, memperkuat ketahanan sosial dan budaya. Yang keenam ada meminimalkan konflik horizontal. Nah, jadi kesimpulannya, dampak non-fisik dari wawasan Nusantara sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang persatuan dan keberagaman di Indonesia. Dampak ini mendukung terciptanya bangsa yang kuat, berdaya saing, dan mampu menjaga identitas di tengah perubahan global. Baik, apakah Syanda cukup? Selanjutnya pertanyaan dari Ralas yang akan dijawab oleh Okta. Jadi tadi dampak lemahnya kesadaran kebangsaan terhadap penerapan wawasan Nusantara. Jadi dampaknya pengabaian terhadap nilai kebinekaan. Yaitu wawasan Nusantara menekannya pentingnya menjaga dan merayakan keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia. Dan menurunnya kepedulian terhadap pembangunan nasional. Penerapan wawasan Nusantara yang idealnya mencakup pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam secara adil akan sulit terlaksana jika kesadaran kebangsaan rendah. Dan juga penyebaran ideologi ekstrim. Tanpa kesadaran kebangsaan yang kuat, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dapat lebih mudah berkembang. Hal ini bisa memperburuk intoleransi dan radikalisasi di dalam masyarakat, dan kurangnya dukungan terhadap pemerintah. Jika masyarakat tidak memiliki rasa kebangsaan
kebanggaan terhadap negara dan identitas bangsa, mereka mungkin kurang mendukung kebijakan atau program yang mendukung persatuan dan kemajuan bangsa. Baik, bagaimana Raras? Selanjutnya dari pertanyaan Rifda yang akan dijawab oleh Raras. Jadi untuk mencegah perpecahan sosial budaya di Indonesia, beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu pendidikan multikultural, yaitu menanamkan kebinekaan sejak dini melalui pendidikan formal dan informal sangat penting. Yang kedua itu memperkuat nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai dasar negara harus jadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penguatan ideologi Pancasila, masyarakat dapat diajak untuk saling menghormati perbedaan dan menumbuhkan semangat persatuan dan keragaman. Yang ketiga yaitu dialog antar budaya dan antar agama, yaitu mendorong adanya dialog terbuka antara kelompok masyarakat yang berbeda suku, agama atau budaya. Yang keempat yaitu media yang mendorong toleransi, seperti media massa baik tradisional maupun digital harus berperan aktif dalam menyebarkan pesan-pesan yang positif tentang keberagaman dan toleransi. Yang kelima yaitu kebijakan pemerintah yang inklusif. Pemerintah harus merancang kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan hak semua kelompok masyarakat tanpa ada diskriminasi. Baik, sudah cukup jelas untuk sesi pertama ini pertanyaannya dan jawabannya. Apakah ada yang ingin menanggapi? Kita masuk ke sesi kedua, sesi rebutan ya. Dimulai dari 1, 2, 3. Hendra Dijaya, IPM 2375618. Apa yang akan terjadi jika Indonesia tidak memiliki konsep urgensi wawasan Nusantara? Bagaimana jika Indonesia tidak memiliki urgensi wawasan Nusantara? Oke, kita simpan dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, 1, 2, 3. JJ. Oke, perkenalkan nama saya Fari Haji Nunggus Mahal dengan NPM 23756043 dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana sih menurut kalian apabila generasi sekarang tidak mengetahui dari 4 pokok dari wawasan Nusantara itu sendiri? Menurut kalian ya, pendapat kalian itu bagaimana? Sekian. Jika generasi sekarang tidak mengetahui 4 pokok perwujudan negara kepulauan. Satu lagi, pertanyaan penutup. Turun dulu. 1, 2, 3. Welly. Izin memperkenalkan diri, nama Welly Yulianti, NPM 23756059 dari kelas 3B kelompok 1. Izin bertanya, mengapa pemahaman wawasan Nusantara menjadi krusial dalam menghadapi tantangan globalisasi? Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama tadi akan dijawab oleh Dava. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mahendra Dijaya dengan soal jika Indonesia tidak memiliki konsep urgensi wawasan Nusantara, apa dampaknya? Yang pertama, kerusuhan internal. Yang kedua, integrasi wilayah terganggu. Ketiga, persaingan internasional lebih sulit dilawan. Keempat, economic inequality and instability, yaitu wawasan Nusantara juga bertujuan untuk mengembangkan ekonomi yang berkeadilan dan stabil. Yang kelima, budaya dan identitas nasional terancam. Yang keenam, keamanan dan ketertiban berkurang. Cukup. Bagaimana Mahendra? Cukup? Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mildan. Menjawab, bagaimana jika generasi saat ini tidak mengetahui pokok perwujudan negara kepulauan? Dampak pertama, mereka mungkin tidak memahami pentingnya kesatuan politik yang mengedepankan persatuan bangsa dari berbagai suku dan budaya.
Kedua, kurangnya pemahaman tentang kesatuan sosial dan budaya dapat mengakibatkan hilangnya identitas nasional. Ketiga, tanpa pengetahuan tentang kesatuan ekonomi, mereka mungkin tidak menyadari pentingnya distribusi sumber daya secara merata. Yang terakhir, ketidaktahuan mengenai kesatuan pertahanan dan keamanan dapat melemahkan rasa tanggung jawab dalam menjaga integritas negara. Terima kasih. Bagaimana JJ? Cukup? Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir kita minta kami minta Bintang untuk menjawab pertanyaan dari Welly. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Subrando. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Welly. Oke, untuk pertanyaannya, mengapa pemahaman wawasan Nusantara menjadi krusial dalam menghadapi tantangan globalisasi? Oke, untuk jawabannya itu sangat penting ya untuk saya sendiri untuk menghadapi wawasan Nusantara yang dimana Indonesia ini bukan warga sih, anak-anak mudanya ini sangat butuh ilmu yang dimana itu tentang wawasan Nusantara. Yang pertama itu untuk menjalin hubungan kesatuan sosial budaya yang dimana itu agar kita tidak menjadi perangnya sosial budaya di Indonesia. Bagaimana Welly? Apakah cukup atau ada yang mau ditentang? Baik, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberi sanggahan? Sekiranya cukup, kami tutup presentasi pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf, dan apabila benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.